anak-anak. Halo Bu, Halo Bu, Apa kabarnya? baik Bu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? hadir semua Bu. Bagus, bagus. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap jaga jarak serta kebersihan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama, menganalisis dua pertanyaan teks bacaan kerja bakti. Yang kedua, menunjukkan dua hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, mampu membedakan dua hasil analisis jenis usaha masyarakat. Baik, anak-anak. Kegiatan selanjutnya, kalian mengamati dan menganalisis informasi-informasi penting pada teks bacaan kerja bakti. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, anak-anak, kalian kan sudah menganalisis teks bacaan kerja bakti. Coba jawab pertanyaan LKPD ini. Ayo, anak-anak, siapa yang mau jawab? Saya Bu mau menjawab. Baik. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum kerja bakti? Seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Yang kedua, siapa saja yang mengikuti kerja bakti? Yang mengikuti kerja bakti yaitu warga daerah tempat tinggal Edo. Baik, terima kasih Yona. Sama-sama Bu. Nah, anak-anak, lingkungan sangat penting, maka kita harus selalu menjaga dan merawatnya. Baik, anak-anak, materi selanjutnya terkait hak dan kewajiban warga masyarakat. Ayo anak-anak, siapa yang mau membaca teks bacaan ini? Saya Bu. Baik, Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. contoh apa saja yang menunjukkan dua hak dan kewajiban? Baik, jika tidak ada yang menjawab, pertanyaan ini dijadikan sebagai tugas di rumah. Materi yang terakhir membahas jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok yang Ibu sajikan dalam video. Mari kita simak bersama-sama. Halo sahabat semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas yang biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan yang pertama ada usaha pertanian. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan perkebunan. Namun ada juga yang usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran.
Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga ada usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, ada industri jasa. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok berupa firma, persekutuan komanditer, persekutuan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. 1. Firma. 2. Persekutuan komanditer. 3. Perseroan terbatas. 4. BUMN atau badan usaha milik negara. 5. Koperasi. Ada berapa ya kira-kira bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi. Kedua, koperasi simpan pinjam. Ketiga, koperasi produksi. Keempat, koperasi jasa. Dan kelima, koperasi serba usaha. Terima kasih. Ayo, siapa yang mau menjawab? Contoh bentuk usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Saya izin menjawab, Bu. Bagus. Jadi bentuk usaha ekonomi perorangan seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sedangkan bentuk usaha kelompok yaitu usaha kelompok firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi, Bu. Baik, terima kasih Yolan. Sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar materi hari ini. Jadi, dapat Ibu simpulkan bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar dan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri memiliki modal terbatas. Sedangkan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengolahan, dan keuntungan. Pesan Ibu, jangan lupa belajar di rumah dan mengerjakan tugasnya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh EF. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih EF. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa kembali anak-anak.